warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruwaidah, NIM 1711010020. Saya mahasiswi Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus. Di sini saya mau membuat video pembelajaran mengenai layanan bimbingan klasikal untuk memenuhi tugas praktek profesi lapangan atau PPL tahun 2020. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Tentunya sehat-sehat semua kan? Oke teman-teman, sebelum kita melakukan layanan bimbingan klasikal, saya mau menunjukkan rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal yang saya tujukan untuk anak SMP kelas 10. Berikut adalah RPLPK-nya. Baik teman-teman, sebelum memasuki materi yang saya sampaikan, saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, di sini saya mau melakukan layanan bimbingan klasikal. Apa sih itu layanan bimbingan klasikal? Layanan bimbingan klasikal adalah salah satu pelayanan dasar bimbingan yang dirancang menuntut konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didik secara terjadwal yang berada di dalam kelas, dan konselor memberikan pelayanan bimbingan ini kepada peserta didik. Karena kita sedang berada di situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan kontak langsung, maka kita belajarnya lewat online atau daring, dan itu tidak masalah. Kenapa seperti itu? Karena kita sedang berada dalam situasi pandemi wabah COVID-19, dan semoga wabah tersebut cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Yang kedua, bidang layanannya adalah bimbingan sosial, di mana bidang pelayanan ini membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial, yang salah satunya itu berada pada lingkungan di sekolah. Yang ketiga, topik layanan yang saya sampaikan nanti mengenai menaati tata tertib di sekolah. Yang keempat, fungsi layanannya memberikan pemahaman. Kenapa harus memberikan pemahaman? Karena untuk membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya. Yang kelima, tujuannya ini agar peserta didik memiliki pemahaman mengenai tata tertib yang ada di sekolah. Yang keenam, metode dan teknik nanti yang akan dipakai adalah diskusi dan homeroom. Jadi gini, nanti kita berdiskusi dengan menciptakan suasana kekeluargaan. Pokoknya santai saja. Nah, nanti setelah saya menyampaikan beberapa materi, teman-teman nanti mengambil selembar kertas. Di situ nanti teman-teman menuliskan salah satu hal apa yang pernah teman-teman langgar di sekolah, dan nanti kita diskusikan bersama. Yang ketujuh, selanjutnya materi yang saya sampaikan nanti mengenai yang pertama, pengertian tata tertib. Yang kedua, mengenai tujuan tata tertib. Yang ketiga, mengenai jenis-jenis tata tertib. Nah, sebelum materi saya sampaikan, agar kita lebih semangat lagi, yuk kita sama-sama melakukan ice breaking. Ice breaking ini simpel saja, namanya salam pembukaan. Jadi kita hanya memainkan jari
tangan sambil bernyanyi. Yuk teman-teman langsung saja. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi satu, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi satu, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi satu, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi satu, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi satu, mengucapkan salam. Assalamualaikum. Gimana teman-teman? Sudah pada semangat semua ya? Baik teman-teman, sebelum saya menyampaikan materi, apakah teman-teman semua sudah siap? Tentunya sudah siap dong. Oke teman-teman, tahu nggak sih apa itu tata tertib? Nah, tata tertib menurut salah satu ahli yang bernama W.J.S. Purwadarminto, tata tertib yakni adalah aturan, kaidah, dan susunan. Nah, tata tertib adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Sedangkan menurut Hasan Langgulung, tata tertib bermakna adanya susunan dan aturan dalam hubungan sesuatu bagian dengan bagian yang lain. Nah, dalam kehidupan di sekolah, tata tertib sekolah disusun agar pola tingkah laku sumber daya manusia tersebut sesuai dengan visi dan misi sekolah. Tata tertib sekolah dibuat untuk membantu kegiatan belajar para siswa. Dengan tata tertib, kegiatan belajar di sekolah dapat berlangsung secara teratur, lancar, dan nyaman. Dan hal tersebut memunculkan kondisi sekolah yang tertib, disiplin, adil, dan kondusif untuk beraktivitas. Nah, sekarang kita membahas mengenai tujuan tata tertib. Tujuan tata tertib. Kewajiban bagi pendidik untuk menciptakan kedisiplinan siswanya dalam menaati tata tertib, dari yang bersifat paksaan dan sampai yang bersifat insafan, sebab pada hakikatnya tata tertib merupakan sarana untuk mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung di sekolah. Adapun beberapa tujuan tata tertib sekolah, yang pertama itu tujuan peraturan keamanan adalah mewujudkan rasa aman dan tentram serta bebas dari rasa takut baik lahir maupun batin yang dirasakan oleh seluruh warga sekolah. Yang kedua, tujuan peraturan kebersihan adalah menciptakan kondisi yang bersih dan sehat. Yang ketiga, tujuan peraturan ketertiban adalah menciptakan kondisi yang teratur. Yang keempat, tujuan peraturan keindahan adalah menciptakan lingkungan yang baik sehingga menimbulkan rasa keindahan. Yang kelima, tujuan peraturan kekeluargaan adalah untuk membina tata hubungan yang baik antar individu yang mencerminkan sikap gotong royong, saling membantu, tenggat rasa, dan saling menghormati. Nah, dari uraian di atas, beberapa tujuan tata tertib ini, sekolah itu untuk menunjang suksesnya tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Nah, penjelasan selanjutnya mengenai jenis-jenis tata tertib. Jenis-jenis tata tertib ini ada 3. Yang pertama, tertib waktu. Sikap tertib atau dikatakan teratur merupakan suatu sikap yang menghargai waktu karena selalu mengisi kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Tepat waktu dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan jadwal program merupakan kunci keberhasilan. Demikian pula siswa yang terlatih menepati kegiatan sekolah, maka kesuksesan telah dimiliki. Akan tetapi bagi siswa yang kurang terlatih menepati waktu tersebut, kerugian dan kegagalan yang akan dimiliki. Yang kedua, tertib mengikuti belajar mengajar. Nah, ini merupakan kewajiban bagi setiap siswa mengikuti proses belajar mengajar dengan tekun dan rajin secara terus-menerus. Di sini, siswa mendapatkan pengetahuan dalam belajar tidak sekedar diketahui saja, akan tetapi juga diamalkan dengan perubahan-perubahan yang terpuji. Kesanggupan siswa dalam mengikuti pelajaran secara teratur dengan menjunjung tinggi norma-norma akan membuahkan prestasi belajar yang sesuai apa yang diharapkan. Nah, yang ketiga, kerapian. Kerapian dalam berpakaian sesuai dengan peraturan yang ada hendaklah menjadi perhatian siswa secara sungguh-sungguh. Sebab kerapian berpakaian maupun kerapian menata ruangan tertentu sangat dianjurkan di dalam Islam. Oleh karena itu, siswa dijadikan atau dianjurkan untuk berpakaian yang rapi, bersih, sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh sekolah. Oke teman-teman, tadi kan saya sudah menyampaikan beberapa materi mengenai pengertian tata tertib, tujuan tata tertib, terus jenis-jenis tata tertib. Nah, sekarang yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwa setelah saya menyampaikan beberapa materi, kita sama-sama berdiskusi. Yuk teman-teman mengambil selembar kertas dan teman-teman menuliskan salah satu hal apa yang pernah teman-teman langgar di sekolah. Ya, selembar kertas saja teman-teman, nanti dituliskan satu saja. Oke teman-teman, tadi kan saya menyuruh teman-teman untuk mengambil selembar kertas dan menuliskan hal apa yang pernah teman-teman langgar di sekolah. Nah, di sini saya menuliskan datang terlambat masuk sekolah, dan ini merupakan salah satu pelanggaran yang ada di sekolah. Terlambat sekolah itu merupakan hal yang sangat buruk bagi siswa, karena hal tersebut sangat berdampak pada kehidupan siswa di sekolah. Dampak yang ditimbulkan dari keterlambatan siswa, contohnya berhadapan dengan guru BK, terkena poin, dan yang paling tidak disukai itu kalau pemanggilan orang tua ke sekolah, dan itu rasanya sangat tidak enak, bukan? Nah, sekolah itu pasti mempunyai aturan yang sangat disepakati, dan bahkan yang sudah disepakati antara siswa dan guru dengan tujuan untuk menertibkan siswa dan menjadikan siswa akan menjadi manusia yang lebih baik dan berbudi luhur. Nah, apa sih sebenarnya penyebab keterlambatan masuk sekolah atau datangnya terlambat masuk sekolah? Yang pertama, ini ada beberapa penyebabnya itu. Yang pertama itu tidur larut malam, terus lupa menyalakan alarm, terus nongkrong. Kalau yang suka nongkrong nih sampai larut malam, terus kalau terkadang nih habis sholat subuh terus tidur lagi, dan itu yang membuat datang terlambat masuk sekolah. Nah, untuk itu ada beberapa tips agar tidak terlambat masuk sekolah. Yang pertama, niat. Tanamkan dalam diri teman-teman niat yang baik untuk memulai agar tidak terlambat masuk sekolah.
Yang kedua, jangan begadang. Ini dipastikan jika teman-teman itu begadang di malam hari atau melakukan aktivitas dan bahkan menghabiskan waktu, tentunya sulit untuk bangun pagi. Yang ketiga, biasakan bangun lebih awal. Nah, misalkan setelah sholat subuh, teman-teman jangan langsung tidur. Yang keempat, lakukan persiapan lebih awal. Artinya teman-teman mempersiapkan segala kebutuhan sekolah pada malam harinya agar teman-teman pada pagi harinya itu sudah siap untuk berangkat sekolah. Yang kelima, pahami aturan sekolah. Memahami aturan yang ada di sekolah memang sangat penting. Dengan begitu, teman-teman akan lebih tahu apa-apa konsekuensi yang akan teman-teman terima ketika teman-teman terlambat masuk sekolah. Yang keenam, pandai mengatur waktu. Nah, ini adalah salah satu cara yang tidak terlambat masuk sekolah. Misalnya, pada malam harinya itu teman-teman belajar atau mengerjakan tugas 1-2 jam itu sudah cukup. Terus setelah itu mempersiapkan kebutuhan sekolah, dan setelah itu sisanya teman-teman gunakan untuk berkumpul dengan keluarga atau melakukan aktivitas lainnya, dengan catatan teman-teman jangan begadang. Nah, tadi kita kan sudah mendiskusikan bersama-sama mengenai datang terlambat masuk sekolah, apa penyebabnya, terus tips dan trik agar tidak datang terlambat masuk sekolah. Pada kesempatan terakhir pembelajaran ini dan sebelumnya yang sudah saya sampaikan mengenai beberapa pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi gini teman-teman, kesimpulannya bahwa kita itu harus menaati tata tertib di sekolah. Tertib waktu, tertib mengikuti kegiatan belajar mengajar, tertib dalam kerapihan, dan semua itu untuk menunjang suksesnya tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Dan selanjutnya, ketika kita berdiskusi tadi membahas datang terlambat masuk sekolah, itu sangat tidak baik dan sangat tidak dianjurkan. Untuk itu, kita harus benar-benar memahami aturan sekolah dan pandai-pandai mengatur waktu agar tidak datang terlambat masuk sekolah. Pokoknya teman-teman itu harus tetap semangat dalam belajar. Pokoknya teman-teman itu harus tetap semangat bersekolah untuk mewujudkan cita-cita teman-teman dan mewujudkan apa yang teman-teman harapkan. Oke teman-teman, sekian pelaksanaan layanan bimbingan klasikal yang saya sampaikan. Ada materi, melakukan ice breaking, terus dan metode dan tekniknya yang sudah saya sampaikan tadi. Terus kita berdiskusi juga. Pokoknya semuanya sudah. Semoga tidak membosankan dan semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.